karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita, dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024, tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 35. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita semua. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sering kita mendengar kata musuh atau bermusuhan. Jika kita pahami kata musuh, maka ada sikap yang menentang, melawan, bahkan membenci, bahkan tidak menyukai. Itu secara arti harafiah. Dan kita perhatikan juga orang yang bermusuh pastinya tidak akan ada di sana yang namanya hati yang baik atau hati yang damai atau berpikir yang baik. Pasti orang yang bermusuh sudah ada menyimpan yang namanya kebencian, bahkan juga kelakuan yang kurang baik. Dan firman ini mengingatkan kita di mana saja sikap permusuhan itu bisa muncul. Adakah di antara kita, Bapak Ibu, saudara terkasih, punya musuh? Atau saat ini sedang bermusuhan? Bahkan sudah lama, bahkan juga sudah menimbulkan masalah dalam kehidupan. Semoga dengan firman ini bisa untuk mencoba mengampuni dan juga suatu ketika bisa berdamai. Firman Tuhan sungguh indah hari ini mengajak kita agar mengasihi musuh. Inilah ajaran kasih yang daripada Yesus yang sangat luar biasa. Ajaran kasih yang memang berbeda dengan pengajaran agama-agama lain. Dan hal ini sangat menarik, mengajak kita yang pertama, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Musuh di dalam perjumpaan, bisa keluarga, bisa teman kerja, atau bahkan siapapun yang pernah di dalam perjumpaan kita, atau bahkan di dalam pertemuan kita, suatu ketika terjadi hal-hal yang mungkin kurang mengenakan, perkataan, perbuatan, dan yang lain. Bapak Ibu saya terkasih dalam Kristus Yesus, saya dan kita semua diajak oleh firman Tuhan agar berbuat baik kepada musuh kita, atau berbuat yang namanya hal-hal supaya bisa kita tidak bermusuhan lagi. Memang sulit, cara manusia bisa sulit. Tapi Tuhan berkata, jika engkau yang baik, berbuat baik hanya kepada orang yang baik, di mana upahmu? Orang jahat saja pun melakukan hal yang sama. Maka hal itu firman ini mengajak kita. Mengasihi musuh adalah keteladanan daripada Tuhan Yesus. Dikatakan jangan mengharap balas kepada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka. Yang kedua, upah kita yang mengasihi musuh pasti ada. Tentu kita meneladani Yesus. Lihat Yesus dalam perjalanannya sampai ke salib, bahkan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal ini sungguh luar biasa, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, jika ada di antara kita yang mengalami sakit hati,
atau mungkin benci, firman ini mengajak, janganlah pendam sampai mati hal-hal yang bisa membuat kita bermusuhan. Jangan menyimpan hal-hal yang kurang baik, kesalahan orang lain atau siapapun. Karena berdamailah, itulah yang paling diingatkan oleh Allah atau oleh Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, nilai lebih kita adalah mengasihi musuh. Maka Tuhan mengajak kita, doakanlah mereka dan bahkan teruslah berbuat baik agar hidup kita semakin diberkati. Di situ upah yang kita dapatkan. Ketika kita mau mengampuni, ketika kita mau di dalam kehidupan ini untuk melakukan yang baik kepada musuh kita. Tidak ada gunanya bermusuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita perhadapkan dengan musuh, maka perlu kita mengampuni dan hidup berdamai dengan mereka. Kalaupun mungkin kita tidak bisa bercerita atau tatap muka, bisa kita dalam hati mengampuni. Tidak ada lagi kebencian. Selamat berdamai. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang mengasihi musuh kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu membimbing kami, agar kami mengasihi musuh kami. Kami tidak menyimpan hal-hal yang membuat kebencian. Berkatilah hidup kami, agar kami selalu hidup di dalam kedamaian, mampu mengampuni, dan mau juga Tuhan dibimbing oleh Kristus. Berkati sahabat pendengar channel YouTube ini, berikan kesehatan dan semangat untuk menjalani hari-hari kami. Berkati juga hamba-Mu dalam melayani, mempersiapkan firman Tuhan, membagikan. Engkau yang memberkati hamba-Mu dan juga keluarga. Hanya dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, Tuhan memberkati kita. Salam dari saya Pendeta Herianto Pakpahan.